Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Kitabu Ahkami Thaharah. Kitab yang menjelaskan beberapa hukum bersuci. Al-kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Kata kitab, makna bahasa dari kata kitab adalah mengumpulkan. Jadi kitab ini termasuk kategori kata yang berupa masdar. Wa istilahan ismun li jinsin minal ahkam. Secara istilah adalah suatu jenis, suatu judul yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa hukum. Amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Dan kata bab ini merupakan subjudul atau judul yang ada di bawah kitab. Jadi di dalam bahasa fikih, di dalam penulisan ulama mengenai kitab ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mengistilahkan tema atau judul yang dibahas. Ada istilah yang di kitab ini hanya dijelaskan dua, yaitu istilah kitab dan istilah bab. Jadi kitab ini judul, bab juga judul atau tema. Yang membedakan adalah kitab ini cakupannya lebih luas daripada bab. Jadi kalau bab ini berada di dalam kitab. Jadi yang tema yang paling luas adalah kitab. Kemudian di bawah itu subtema, ada tema-tema yang lain yang berada di dalam kitab, yaitu bab. Wat thaharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadhafah. Kata toharoh bila huruf to dibaca fathah, maka maknanya adalah membersihkan. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsirah. Kalau makna syariat, makna istilah ulama fikih, toharoh ini memiliki beberapa definisi yang ditulis oleh ulama. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Termasuk dari definisi itu adalah sebagian definisi ulama, toharoh didefinisikan dengan melakukan sesuatu yang dengan itu diperbolehkan melakukan sholat. Min mudhu'in wa guslin wa tayammumin wa izalati najasah, yaitu melakukan wudhu, mandi, tayamum atau membersihkan najis. Amma tuharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma. Kata tuharoh yang huruf to-nya dibaca dhammah itu memiliki arti yang berbeda dengan huruf to yang dibaca fathah. Jadi kalau huruf to dibaca fathah tadi bermakna membersihkan. Kalau dibaca dhammah, tuharoh ini artinya adalah sisa air yang digunakan wudhu. Anwa'ul miyah ini membahas tentang pembagian air ya. Anwa'ul miyah beberapa macam-macam atau jenis-jenis air. Walam makanat ma'u alatan lit-tuharati istadradal musannifu li anwa'il miyah. Jadi mengapa di dalam kitab ini yang pertama dibahas pembagian air, dikarenakan pembagian air merupakan alat untuk digunakan bersuci. Jadi dikarenakan air alat untuk bersuci, maka musannif menjelaskan pembagian air sebelum menjelaskan wudhu, mandi dan lain-lain. Faqala al-miyahul lati yajuzu ayyasihu tadhiru biha sab'u miyah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci berjumlah 7 air. Ma'us sama'i ayin nazilu minha wa huwal matar. Yang pertama adalah air hujan, air langit atau air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri ail malihu. Yang kedua adalah air laut atau air yang rasanya asin. Wa ma'un nahri ail khulwu. Yang ketiga adalah air sungai atau air yang rasanya tawar. Wa ma'ul bi'ri, kemudian air sumur. Wa ma'ul aini, kemudian air sumber, air yang dari sumber mata air. Wa ma'ul salji, kemudian air salju. Wa ma'ul barodi, kemudian air es. Kita sering tahu di sebagian daerah terkadang hujan berupa es ya, hujan berupa air tetapi membeku. Itu diistilahkan dengan ma'ul barod. Wa yajma'u hadis sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Dan pembagian air yang berjumlah 7 tadi
ini bisa tercakup dalam satu kalimat. Yaitu air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Jadi semuanya tadi 7 tadi ini tercakup dalam kalimat air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi sesuai dengan sifat yang dimilikinya. Tsumal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Lalu di pembagian yang lain, namun dalam satu sudut pandang yang lain, air juga dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Bagian yang pertama adalah air yang suci. Jadi airnya hukumnya suci dan juga bisa mensucikan hal lain. Jadi airnya sendiri suci, juga bisa mensucikan hal lain dan juga tidak makruh digunakan. Wahwal ma'ul mutlaqu, yaitu air yang tidak memiliki tambahan kata lain. Ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin, kata air yang setelahnya tidak ada tambahan kata yang lain. Jadi kita hanya mengucapkan itu air, fala yadhurul qaidul munfaqu kama ilbi'ri fi kaunihil mutlaqo. Jadi kata tambahan yang ada setelah kata air ini harus kata yang permanen. Jadi misalkan kita mengucapkan air kelapa. Jadi air kelapa ini tidak termasuk bagian yang pertama, karena setelah kata air ada kata lain yang berupa kelapa. Dan kata kelapa ini tidak bisa terlepas, artinya dimanapun tempatnya masih dikatakan air kelapa. Entah itu ditaruh di dalam botol, di dalam gelas, di dalam ember, itu selamanya tetap dinamakan air kelapa. Berbeda dengan air sumur, misalkan kita mengatakan air sumur. Walaupun air sumur ini setelah kata air ada kata lain yaitu sumur, tetapi kata sumur ini bisa terlepaskan. Kenapa? Karena kita mengatakan air sumur karena air itu berada di sumur. Jadi kata sumur ini sebenarnya adalah ungkapan dari tempat air itu berasal. Jadi walaupun kita mengatakan air sumur, tetapi setelah air itu berpindah dari sumur, dipindahkan ke gelas, dipindahkan ke botol atau ke yang lain, maka kata sumur ini hilang dengan sendirinya. Jadi tambahan kata setelah air bila memang bisa hilang dikarenakan tambahan itu untuk menunjukkan tempat asal dari air tersebut, maka ini masih termasuk bagian yang pertama. Jadi saya ulangi, bagian yang pertama adalah air yang tidak memiliki kata tambahan setelahnya, yang di dalam kitab ini diistilahkan dengan ma'ul mutlak. Wathani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu fil badani la fi thawbi. Bagian yang kedua adalah air yang suci bagian yang kedua adalah air yang suci dan bisa mensucikan benda lain tetapi makruh digunakan. Jadi airnya suci, bisa mensucikan yang lain, tetapi makruh digunakan di dalam tubuh. Makruh digunakan untuk tubuh. Jadi kemakruhan hanya khusus digunakan di tubuh, tetapi tidak makruh untuk digunakan mencuci pakaian. Wa huwa ma'ul musammasu air musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Bagian yang kedua ini adalah air yang dipanaskan menggunakan cahaya matahari, menggunakan sinar matahari. Jadi ada istilah air musammas. Musammas artinya air yang dipanaskan menggunakan cahaya matahari. Ini zaman dahulu ya, di zaman dahulu atau di daerah tertentu, ini tentunya untuk menghangatkan air ada satu cara, yaitu tidak direbus menggunakan api tetapi dipanaskan menggunakan cahaya matahari. Cukup dijemur di luar rumah ini sudah bisa panas. Dan tentunya air ini tidak umum dimiliki oleh semua daerah, semua negara, tetapi khusus negara-negara yang musimnya panas ya, negara-negara daerah yang panas. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntabiin. Jadi kemakruhan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari ini khusus
di daerah yang panas ya, di daerah yang panas. Jadi mengecualikan daerah yang dingin atau yang sedang. Seperti di Indonesia ini tidak tergolong daerah yang panas, sehingga kita memanaskan air menggunakan sinar matahari ini hukum menggunakannya tidak makruh. Dan juga catatan lain selain daerah panas adalah ditempatkan di tempat yang terbuat dari logam. Tempat yang terbuat dari logam bisa berupa besi, bisa berupa besi dan lain-lain ya, benda-benda logam, nikel atau yang lain. Jadi catatan yang pertama adalah dipanaskan di daerah yang suhunya panas. Yang kedua adalah ditempatkan di tempat yang terbuat dari benda logam. Jadi di saat dipanaskan ditempatkan di benda logam. Illa ina an-naqdaini li sofa'i jawharihima. Jadi benda logam yang digunakan untuk wadah air ini mengecualikan dua benda logam, yaitu emas dan perak. Jadi bila seseorang memanaskan air menggunakan cahaya matahari tetapi ditempatkan di tempat yang berasal dari emas atau perak, hukumnya tetap boleh digunakan. Wa idza barada zalatil karohah. Dan kemakruhan menggunakan air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari hanya berlaku di saat masih panas. Jadi digunakan di saat masih panas. Artinya setelah air itu kembali dingin, maka hukumnya kembali diperbolehkan dalam arti tidak makruh. Wahtaron Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Menurut Imam Nawawi, menggunakan air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari ini tidak makruh. Jadi inilah fikih ya, inilah fikih. Jadi fikih itu sebenarnya adalah membahas sesuatu yang hukumnya tidak pasti, hal-hal yang hukumnya tidak pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menjelaskan, ada penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi penjelasan itu bisa multitafsir, bisa memiliki kemungkinan makna. Jadi hampir dipastikan setiap hukum yang dibahas di dalam fikih itu memiliki perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Dikarenakan tadi dalil-dalil yang dibahas di dalam fikih ini sifatnya dalil yang tidak pasti artinya. Di sini dijelaskan tadi bahwasanya air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari ini juga memiliki perbedaan antara ulama. Yang pertama tadi menjelaskan makruh dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, menurut Imam Nawawi hukumnya tidak makruh. Tidak makruh ini walaupun mencukupi syarat menurut pendapat yang pertama. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudah. Selain air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari, ada juga menggunakan air yang makruh, yaitu air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi seseorang yang menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin ini hukumnya makruh.